Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Aput Nansi B, Muswa Education. Baik, sekarang kita bersama dengan Bapak Anggur Rahman, salah satu UMKM yang ada di Makassar dan salah satu juga perintis dari Al Hikmah Residen. Halo Bapak. Ya, halo ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kita nggak punya banyak waktu dengan Bapak ya karena, lumayan sibuk, pada hari ini Pak ya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Bapak, mohon dijawab kalau memang berkenan gitu ya. Ya. Ya, terus, tanpa lama-lama kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini Pak, boleh diceritakan nggak sedikit bagaimana awal mulanya berdirinya Al Hikmah Residen dan apa dorongan Bapak kenapa ingin memulai usaha ini? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya bergabung dalam hal ini mendirikan perusahaan Aib Naritiden. Awal mulanya saya hanya bertindak sebagai marketing atau perantara menjual lokasi tersebut. Tapi karena pada saat itu yang ambil alih yang rencana mengembang di situ tidak mampu dilaksanakan, maka saya bersama-sama dengan pemilik lahan, eee, mendirikan perusahaan bersama namanya Asip Bereside. Akhirnya kami berdua mengelola, eee, lokasi tersebut, dinamai Asik Marifide. Kenapa dikatakan Asik Maresiden? Karena, apa namanya, eee Al-Hikmah ini tak kalah satu, kerukunan, dari Ndrekan, himpunan Mas ya, himpunan, Mas Tendempulu, keluarga besar Tendempulu, Ndreka. Iya iya iya. Jadi begitu. Lanjut daripada itu, kami kelola lokasi ini sudah 5 tahun, Oh sudah 5 tahun? 91 yang lalu. Saya kira untuk sementara itu yang perlu, saya jelaskan. Oh iya iya, benar benar. Dari cerita Bapak tadi, saya ingin menambahkan tentang perihal hal hikmah residen. Menurut saya Bapak itu keren. Dari awalnya hanya jadi perantara, namun berani mengambil langkah dan tanggung jawab untuk membangun usaha ini sendiri dengan pemilik lahan. Kalau menurut Bapak Pak Anggur Rahman ini sejauh mana pegawai memahami tugas atau job desk mereka masing-masing, Pak? Apakah sudah sesuai harapan atau masih butuh bimbingan? Nah tentang, organisasi, memang kendalanya kita di pengembang, rata-rata kita, terkendala di pemasaran. Pemasaran Pak ya? Pemasaran kita terkendala di situ. Ya patang tuh telah begitu keadaan, ada marketing langsung ada rezeki, langsung menjual 2 3 udah lagi begitu. Marketing ini alhamdulillah, eee, pasang surut. Mudah-mudahan ke depan ini nanti, eee setelah, perkembangan perekonomian membaik, bisa nanti, 2026 ini bisa habis semua terjual. Ya amin Pak, amin. Ya. Saran saya untuk kendala di pemasaran dan marketing yang mungkin masih pasang surut, mungkin developer bisa lebih memperkuat penjualan dan, mencari target sesuai dengan sasaran. Dan dengan maraknya juga dunia perkontenan zaman sekarang, mungkin bisa lebih membuat konten yang kreatif, dan konsisten dengan memperkenalkan perumahan ini. Dan mungkin juga, bisa, lebih memperkuat social branding dalam memperkenalkan perumahan Hal Hikmah. Oke, terus, saat ini Pak kira-kira berapa orang yang terlibat untuk dalam, bekerja di perusahaan Bapak itu? Hari terakhir ini kita ini adalah 8 orang. Oh 8 orang. Itu termasuk, pegawai tetap dan juga, apa namanya, pegawai lepas ya? Oh, ada tetap, ada lepas. Oh. Kita pakai, kupang ada sampai 10 orang, Oh 10 orang Pak ya? 10 orang tukang.
Kalau selama ini Pak ada pelatihan khusus untuk yang Bapak berikan untuk meningkatkan kemampuan SDM-nya Pak atau bagaimana biasanya proses pembelajarannya Pak? Ya, untuk karyawan mungkin ada Kita memang, apa namanya, memberikan pembinaan ini karena kami pun juga sebagai, pengembang tidak terlalu menguasai, teknik menjual, menjual saja. Jadi kita akan ke depan ini bisa merekrut, eee, kepala operasional generasi muda yang mampu bekerja sama dengan kami, akan kami merekrut, diberi jabatan sebagai kepala operasional di lapangan. Menurut saya pelatihan kayak gitu tuh memang penting, supaya karyawan bukan hanya kerja seadanya saja, tapi, benar-benar ngerti cara melayani dan menghadapi calon pembeli. Apalagi kalau berhubungan dengan properti. Orang pasti, pengen dapat penjelasan yang jelas, ramah, dan nggak bikin bingung gitu. Pelatihannya juga, bisa, bantu karyawan biar lebih percaya diri, misalnya pas harus ngejelasin tipe rumah rumah gitu, fasilitas, sampai proses pembelian. Jadi bukan cuma perusahaan yang untung, tapi, karyawannya juga ikut berkembang. Jadi menurut saya pelatihan SDM, itu salah satu langkah, bagus supaya pelayanan di Al-Hikmah Residen bisa makin nyaman dan profesional. Terus Pak, misalnya selama menjalankan usaha itu, kendala yang paling sering Bapak temui apa? Terlepas dari apakah itu dari sumber daya manusianya atau, kendala-kendala di bisnis itu Pak, yang paling sering gitu? Kendala-kendala ini biasa datang dari, eee, calon pembeli rata-rata itu, eee permintaannya itu, langsung ada sertifikat, lalu ada pemecahan. Sementara kita ini pengembang ini membeli melalui proses, melalui, notaris, IDPN, itu, kendala ini. Tapi mudah-mudahan ke depan ini, tidak lagi kalah, ya saya kira. Baik. Kalau dari sisi operasionalnya Pak, bisa dijelaskan secara sederhana Pak, bagaimana proses kerja atau alur jasa Al-Hikmah itu Presiden dari awal sampai selesainya Pak? Jadi alur kayak penjualannya gitu ya? Ya, penjualannya itu, eee, kita selama ini pakai sistem, eee, apa namanya, eee, belum melalui perbankan. Oh belum perbankan langsung dari Sistem syariah kita. oh iya. Ya, ya maksudnya sistem syariah ini langsung membayar dan menyicil kepada pengembang, Gaji langsung tanpa perantara bank. tanpa peran saraba. Mudah-mudahan nanti 2006 ini supaya kita Adip Maritida ini bisa bersaing dengan pengembang yang lain, kita nanti, juga melalui, KPR perbankan supaya, bisa terjangkau daya beli masyarakat, begitu. Ke depan nanti ya 20 juta, 50 juta DP sudah bisa dilayani. Sudah bisa Pak ya? Iya, sudah bisa dilayani ke depan nanti 2000 anak. Sudah kalau sistem syariah ini memang, harus membayar DP ya minimal 150 juta. Oh. Jadi ke depan ini sudah ada ancang-ancang untuk bisa untuk ke KPR Pak ya? Iya, ditaatkan 2026 militan melalui KPR supaya kita jangan, mempertahankan, yang sulit. Iya, ya gitu. Nah, saya setuju tuh Pak dengan statementnya Bapak yang mengatakan bahwa menggunakan KPR itu bisa lebih meringankan dalam pembelian perumahan. Karena dalam sistem syariah, kebanyakan itu DP-nya lebih dari 100 juta ke atas. Dan saya setuju dengan penggunaan KPR ini karena eh, bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Terus bunga dan tenornya itu jelas dan kita bisa pilih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya ingin menanggapi sedikit mengenai penjelasan Bapak tadi. Jadi menurut saya, alur operasional Al-Hikmah Residence masih bersifat umum dan belum menjelaskan pembagian tugas secara jelas
sehingga proses layanan berpotensi kurang terarah. Standar pelayanan dan alur penanganan keluhan juga belum terlihat terstruktur, ditambah sistem pencatatan yang belum digambarkan secara rapi. Oleh karena itu, menurut saya sebaiknya dibuatkan standar operasional prosedur yang lebih jelas, menggunakan pencatatan digital, menetapkan standar layanan, serta memperjelas proses komplain dan pengecekan unit agar operasional menjadi lebih tertata, efektif, dan profesional. Dari semua kendala yang ada, Pak, kira-kira mana yang sampai sekarang masih agak sulit untuk diatasi, Pak, khususnya yang berkaitan dengan SDM? Nanti ke depan ini setelah kita merekrut tenaga operasional di lapangan yang memiliki pengetahuan yang handal, tentunya nanti bisa kita atasi hal-hal seperti itu. Baik, jadi jawaban Bapak untuk mengatasi kendala SDM yang masih sulit ditangani, saran saya pekerja lapangan yang sudah berpengalaman perlu diberi pelatihan tambahan agar keterampilan mereka semakin sesuai dengan kebutuhan kerja, pengetahuan kompetensi, pembiasan teknologi, serta peningkatan kedisiplinan dan soft skill akan membantu mereka lebih siap menghadapi perubahan dan mengurangi hambatan SDM yang selama ini muncul. Oke, Pak. Terus ada nggak kayak wejangan untuk anak muda sekarang yang mau mulai usaha, yang mau memulai membuka sebagai UMKM, ada nggak saran dari Bapak untuk anak muda yang baru mau memulai? Eh, saya dulu mau memberikan contoh saya secara pribadi, ya orang susah juga, orang tidak ada juga modal. Tapi kalau kita bekerja keras, eh, bagaimana caranya kita mengumpulkan dana dari sedikit, bagaimana caranya kita dipercaya orang, itu modal pertama, percayaan. Kalau sudah tidak dipercaya, mana bisa kita bisa maju. Itu modal percaya itu. Kedua adalah kerajinan. Kalau sudah dipercaya rajin, pintar, saya kira itu jalan untuk maju. Saya kira demikian. Oh ya. Saya setuju dengan wejangan Bapak tadi. Wejangan itu relate banget buat anak muda yang baru mulai usaha UMKM. Dan kadang kita mikir modal itu terlalu mahal dan butuh puluhan juta. Padahal kan modal yang paling mahal itu modal kepercayaan. Dan saya setuju juga soal Bapak yang bilang tadi soal rajin. Banyak anak muda mau sukses tapi dia malas bergerak. Padahal rezeki itu sudah nunggu kita di depan pintu, malahan kita malah masih rebahan di dalam kamar. Dan benar juga soal kalau kita sudah dipercaya, rajin, dan ada sedikit pintar mengatur strategi, itu udah kayak cheat kode untuk kita menuju ke dunia usaha. Usaha Bapak ini sudah berjalan selama 5 tahun. Semoga Al-Hikmah Residen makin maju dan bermanfaat buat banyak orang, dan semoga dari cerita Bapak tadi bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang ingin membangun usaha ke depannya. Ada sedikit saran dari saya buat teman-teman semua yang mau memulai usaha. Jadi yang pertama itu kita mulai apa yang bisa dikerjakan dahulu, jangan nunda, karena sesuatu yang ditunda itu pasti kedepannya tuh kayak susah mau terjadi kalau ditunda-tunda terus. Dan jaga nama baik karena reputasi itu adalah sebuah tabungan untuk kita, dan yang paling penting juga jangan takut gagal. Karena UMKM itu bukan uang makin kurang mulu, tapi usaha maju karena maunya belajar terus. Baik, terima kasih Bapak atas wawancara yang sangat singkat. Ya, kita akhiri sampai di sini karena durasinya juga sudah hampir 10 menit. Iya. Ya, baik, terima kasih Bapak Siap. sudah ya, baik, sudah. Oke,
Teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel Akuntansi B. Usua Education. Ya, terima kasih dan sampai jumpa. Kami dari kelompok 1, tugas ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah penguatan kapasitas kompetensi dan dunia kerja oleh dosen pengampu Pak Akmal. Terima kasih. Kembalilah suasana pada dunia yang lain. Tentang kisah kita berdua dalam hati mengharapkan untuk kembali padaku saat ini. Semua tentang kisah yang telah pergi. Kembali